Monggo yang ingin bertanya tentang susuk ya, insya Allah gampang. Nah, yang pengen kurban murah 1.900.000 dengan domba besar, ada videonya, dokumentasinya, bisa ke Ustadz Basuki Rahman. Kami ingin memudahkan Ibu karena saya sakit Bu, sakit hati sebenarnya. Sering sakit hati itu bukan kepada orang kafir, sama orang muslim sendiri. Ketika Idul Adha, banyak diantara bukan oknum malah, rata-rata semua nyari apa? Nyari untung gede, makanya susah. Untuk kurban tuh susah, ngambil untungnya gede-gede. Sama kayak nanti Ustadz dapat wakaf tanah pembebasannya aja pakai duit umat, bangunnya aja nyari donasi. Giliran udah berdiri, bayarannya mahal lagi. Tadi gimana mau sekolahnya? Gitu. Saya pernah melakukan mandi kembang dan ada bacaan surat Al-Quran. Mandi kembangnya batil, baca Qurannya itu hak. Berarti ini talbisul haqqa bil batil, mencampurkan antara sesuatu yang buruk dan yang baik. Ini nggak boleh dalam Islam. Dipimpin sama Pak Haji. Itu hukumnya syirik atau tidak? Saya sudah sholat tobat. Baik. Ini jawabannya begini Ibu. Kapan manusia itu dikatakan sebagai orang musyrik? Ibu tahu gitar nggak? Pak tahu gitar? Pemainnya disebut siapa? Gitaris. Drum itu alat musiknya. Pemainnya disebut siapa? Drummer. Syirik itu dosanya, maka pelakunya disebut musyrikin. Tahu ya Ibu ya? Kalau munafik itu adalah perbuatannya, maka orangnya disebut munafikin. Nah, musyrik itu artinya orang yang berbuat syirik. Sekarang tolong dicatat. Ini harus dicatat nih, diingat-ingat. Eman-eman kalau nggak dicatat Ibu dan Bapak. Ayo dicatat apa yang menyebabkan manusia terjerumus pada lembah kesyirikan. Nah, ini tolong didengarkan baik-baik agar nggak sitik-sitik syirik, sitik-sitik syirik. Nah, kapan manusia itu disebut orang musyrik atau terjebak pada lembah kesyirikan? Kapan? Silakan ditulis. Di saat manusia meyakini, bisa diulangi nggak Bu? Di saat manusia meyakini, titik 2, bawahnya 1, benda, bawahnya lagi 2 titik, binatang, garis miring hewan, bawahnya 3 titik, suatu hal yang terjadi pada diri kita, Ayo coba diulangi lagi. Kapan manusia itu menjadi musyrik atau berbuat syirik? Di saat manusia, pelan-pelan bacanya, meyakini. Dipahami dulu, meyakini itu di mata apa di batin? Batin, berarti nggak kelihatan, boten ketingali. Meyakini apa tadi? 3 poin. Benda, binatang, suatu hal yang terjadi pada diri kita. Bawahnya, yang diyakini bisa memberikan manfaat atau mudharat, garis miring keburukan. Mudharat itu garis miring atau keburukan. Mudharat itu artinya keburukan ya. Saya ulangi lagi apa tadi Bu? Diulangi lagi. Meyakini benda, binatang, suatu hal yang terjadi, terus yang diyakini bisa, ingat kata bisanya, memberikan apa tadi? Manfaat atau mudarat, keburukan, maka dia sudah berbuat syirik. Ayo kita bedah, ayo kita pahami. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat sinten Ibu dan Bapak? Allah. Yang bisa memberikan untung, rugi, sial hanya siapa? Allah. Bos, atasan, bos kita bisa nggak ngasih rezeki kita? Nggak bisa. Allah tuh yang kasih rezeki, tapi lewat bos. Tapi kalau kita nggak kerja di situ, rezeki kita masih bisa nggak dikasih sama Allah dari jalan yang lain? Bisa. Berarti hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Sekarang sial, tahu sial nggak Bu?
Sial itu yang ngasih Allah apa siapa? Allah juga. Nah maka sekarang saya tanya Bu dan Bapak, punya keris itu syirik apa mboten? Nah dibaca lagi. Kapan manusia terjebak pada lembaga syariat? Saat meyakini benda, binatang, suatu hal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, punya keris itu syirik apa mboten? Boten. Punya keris gak syirik. Tapi kalau diyakini kerisnya punya yoni, punya kodam, punya power, ini baru syirik. Paham di sini? Kaligrafi angsal apa mboten Ustaz? Angsal. Tapi kalau kaligrafi dipasang band biar jin-jin dan santet gak bisa masuk, dia meyakini kaligrafi bisa mendatangkan manfaat, itu baru syirik. Dukun bilang apa? Baik Ustadz ra iso ngaji fikih, cande ngiji enom kakek ngomong. Nah biasanya gitu. Lah jenengan kalau misalnya ke rumah sakit dikasih obat, jenengan kan meyakini adanya manfaat. Apa itu syirik? Beda. Mendatangkan manfaatnya ini dengan rasa takzim. Kalau obat nggak ada takzimnya, obat hilang jenengan nggak khawatir. Obat hilang khawatir nggak? Enggak, tumbas lagi itu nggak bahasa halusnya. Tumbas maleh. Tapi kalau susuknya belum hilang nih, buktinya pertanyaannya takut kan? Pertanyaannya apa? Apakah saya harus balik ke dukunnya? Harus menghilangkan dengan mantra-mantra? Lah itu yang diambil dari takzim kita. Paham di sini Bu? Hulu, tahu hulu? Hulu, makanya seorang ustadz dan seorang asati, seorang ulama jangan dibikinin patung, jangan dipajang fotonya. Nanti kalau berlebihan, ujuk-ujuk nanti dipuja. Tahu nggak Ibu kapan kesyirikan pertama kali terjadi? Saat di zamannya Nabi Soleh alaihissalam. Ada seorang ulama dibikinin patung. Ngomongnya untuk apa? Hanya untuk apresiasi, menghargai. Lama-lama orang tawaf di situ, lama-lama orang meminta di situ. Tuh. Makanya, jadi apa? Syirik itu kalau jenengan punya cincin, syirik apa mboten? Batu ali, batu akik, boten. Tapi kalau kita yakini bisa mahabbah, bisa memelet orang, bisa welas asih, wah, bisa lancar rezeki. Nah, ditaruh di lacinya. Kalau enggak centongnya biasanya dipakein celana dalam diaduk-aduk biasanya. Lu ada. Saya di Pemalang itu ketemu sama kayak gitu, Bu. Laris enggak? Laris. Jenengan berobat ke dukun sembuh enggak, Bu? Sembuh. Jenengan pesugihan sugih enggak? Sugih. Pertanyaannya, siapa yang ngasih kesembuhan dan pesugihan? Tetap Allah. Karena itu adalah istidraj. Yang tadi itu Allah menipu dia. Orang ini ditipu seneng, dirupiah berkali-kali. Orang ngefek, aku tetap ngene wae. Ya iya, orang dia nggak sholat terus. Giliran datang kepada di Jombang itu minta air yang dicelup Ponari Sweat itu, yang dicelup terus diminum. Bismillah. Langsung lah yoi mari sehat Ponari Sweat dulu tuh. Nah iya, sembuhnya itu tipuan dari siapa? Allah. Nah sekarang hewan. Orang itu miara ikan lohan, ikan arwana, ya biar apa? Biar hoki. Atau ada yang kayak gini nih di konter-konter nih, bapak dan ibu, yang kucing itu. Biar apa? Biar rezeki ini datang. Sekarang di hewan lagi kejatuhan cicak, mau dapat apa? Sial. Kupu-kupu masuk ke rumah mau ada siapa? Loh itu sifatnya goib. Barangkali bannya gembes, ya kayak Ustadz Bas waktu itu ke pengajian Pekalongan gak jadi, mobilnya mogok. Nah, siapa jenengan bisa memastikan ada tamu? Nah, jangan meramal-ramal, itu tanzim. Ngelindes kucing mau dapat apa? Oh, sampai dikubur pakai apa? Tuh, pakai baju, seneng dong laki-laki kalau lihat wanita ngelindes kucing. Nah, jadi gini Bu, kalau ngelindes kucing ditinggalin aja karena itu sudah ajalnya kucing. Orang Indonesia itu keren. Nabrak kucing ketakutan, nabrak uang ditinggal. Bu iya, nabrak uang langsung sekencang-kencangnya, nabrak kucing kuat deh. Nah, yang terakhir, suatu hal yang terjadi pada diri kita. Contohnya apa? Sering apa? Bisa punya indera keenam. Kalau enggak kedutan di tangan mau dapat apa? Tuh, ya sudah. Kita tutup lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan.